sebelum duduk kasih tos dulu dong. Tuhan Yesus katakan Tuhan baik. Amin. Apa kabar hari ini? Luar biasa atau biasa di luar? Tuhan baik, amin. Ya, saudaraku, hari ini kita akan bahas satu tema yang membawa kita kepada satu keberanian ilahi. Karena secara khusus bulan ini kita bicara tentang the bold step atau apa itu, keberanian yang berani untuk melakukan firman Tuhan. Hidup oleh firman Tuhan, hidup oleh kuasa firman Tuhan. Karena kenyataannya dalam kehidupan ini sudah terjadi dari sejak zaman gereja mula-mula. Mereka mudah sekali untuk memisahkan namanya iman dengan perbuatan. Seolah-olah merasa sudah punya iman padahal sebenarnya itu belum masuk kepada perbuatan. Merasa sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan padahal banyak sekali iman itu hanya di pikiran saja. Makanya saudaraku, gak heran kalau dalam gereja Tuhan kita melihat ada orang-orang yang sungguh-sungguh, orang yang luar biasa kelihatannya. Tetapi ketika mengalami pergumulan, dia langsung goyah. Dia mudah sekali untuk menyerah dengan keadaan. Dia tidak lagi percaya. Padahal dia bilang iman itu kan percaya. Tapi iman itu mudah sekali hilang karena dia tidak mengerti bahwa iman dan perbuatan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ada amin? Jadi saudaraku, ada satu ilustrasi dikatakan iman sama. Kita merasa kita sudah mendayung, kita sudah punya iman, kita berpikir iman itu hanya cukup mendayung dengan satu kayu. Makanya nggak heran saudaraku, perahunya muter-muter di situ aja. Kita pikir kita sudah sampai di tengah laut atau di tengah atau kepada tujuan, padahal sebenarnya kita nggak kemana-mana saudaraku. Makanya iman dan perbuatan itu harus dikayu bersama-sama. Nggak bisa satu aja. Makanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan hari ini kita mau belajar satu kebenaran ini bahwa kita menjadi orang-orang yang berani melakukan firman Tuhan. Ini nggak bicara selalu tentang terobosan, mau buka pelayanan, mau buka komsel, mau melakukan macam-macam tentang program gereja. Tetapi lebih kepada mulai dari yang sederhana, yaitu hidup oleh firman, melakukan firman Tuhan. Ketika kau khawatir, kau tahu kepada siapa kau datang. Ketika kita mengalami pergumulan keuangan, bagaimana kita mengalaminya dengan kemenangan. Ketika kita terganggu dengan masalah hubungan, kita tahu yang membuat kita mampu membangun hubungan dengan orang lain bukan kekuatan kita. Tetapi oleh karena ada kasih Kristus, itulah yang membuat kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kita tahu Tuhanlah yang menyanggupkan kita, Roh Kuduslah yang menyanggupkan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi kita nggak hanya sekedar iman karena ada orang berpikir dia percaya pada sebenarnya itu iman di pikiran saja. Dia berpikir. Yang ini lagi saudaraku, dia berpikir dia beriman karena dia melihat orang lain beriman dan dia berpikir aku juga bisa seperti dia. Makanya itu namanya iman orang lain. Ada lagi yang disebut dengan iman di dalam merasa ini iman, padahal itu bukan iman. Iman timbul oleh iman pendengaran akan firman. Bukan karena melihat orang lain, bukan karena merasa ini yang pas, bukan karena kita pikir ini caranya menurut akal pikiran kita. Tapi iman yang sejati itu adalah muncul oleh karena firman. Karena oleh iman itulah yang membuat kita, iman yang timbul oleh iman yang membuat kita mau melakukannya. Kalau iman hanya di sini, saudaraku, imannya kalau lagi baik dalam pikiran, ya, oh saya sangat percaya. Begitu digoncang dikit, logikanya apa yang dilihat dan apa yang dia pikir dan yang lihat nggak sesuai, dia mulai mempertanyakan.
Makanya setiap kita harus bertumbuh dalam iman yang timbul oleh karena firman. Amin. Mari kita katakan, aku mau hidup oleh iman yang timbul karena firman Tuhan. Iman timbul oleh karena firman. Katakan 1, 2, 3. Iman timbul karena firman. Sekali lagi, iman timbul karena firman. Ini saudaraku, kita nggak sadar. Kita berpikir kita sudah beriman ini, makanya bayangin saudaraku, sudah sekian tahun kita mengikut Tuhan, kita masih berpikir kita beriman, padahal sebenarnya itu masih di iman persepsi, iman pikiran. Makanya saudaraku, iman bukannya soal percaya, tapi juga soal berperilaku. Orang yang beriman dia sesuai dalam perilakunya. Orang yang beriman dia tahu dia hidup oleh karena firman Tuhan dan perilakunya pun diubahkan oleh Tuhan. Nah, ada satu pertanyaan buat kita sebelum kita lebih jauh. Pertanyaan sederhana adalah, apakah saya percaya pada Kristus? Kalau ditanya, percaya enggak? Ya orang Kristen masa enggak percaya? Percaya. Pertanyaan kedua, apakah iman saya hidup? Atau iman kita itu tergantung situasi. Kalau lagi baik semua kita percaya. Kalau lagi ada masalah, lagi ada sakit penyakit, mudahkah kita tetap berkata Tuhan baik? Mudah kita berkata bahwa Tuhan itu luar biasa? Atau kita ya mulai berpikir, apakah iman saya, pertanyaan ketiga, telah berdampak menjadi berkat bagi orang lain? Atau malah orang lebih sering melihat kita begitu tidak bisa kendalikan diri kita melakukan segala sesuatu dalam kemarahan, kita melakukan sesuatu dalam kekecewaan, maka memutuskan segala sesuatu oleh karena kehilangan iman. Itu namanya nekat. Pertanyaan sederhana ini mungkin menjadi pengingat buat kita ketika omset lagi nggak bagus, Kuandi. Sewa naik terus, ya, bisnis, omset nggak naik malah turun. Ketika nggak keterima, belum lulus, nih anak-anak kita yang masih berjuang nih, minggu depan kalau nggak salah nih, ya. Adakah mau percaya bahwa masa depan kita bukan ditentukan oleh kampus di mana kita kuliah? Amin. Kok nggak terlalu yakin? Kuliah di IPB, kuliah di ITB, kuliah di mana pun itu tidak jaminan kau akan menghadapi namanya masa depan yang penuh harapan. Ya penunjang iya, tempat kita diproses iya. Tetapi kita tahu bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Bukan tergantung situasi. Makanya saudaraku, pertanyaannya, apakah iman saya telah berdampak? Ketika saya jadi orang percaya, orang Kristen, apakah saya hidup sesuai oleh firman Tuhan atau masih tergantung mau-maunya saya? Maka Yakobus 2 ayat 15 katakan begini. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat, ya, pakaian hangat, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Saudaraku, ketika kita membaca ayat ini, rasanya sulit untuk kita untuk bisa berdampak untuk orang lain kalau kita belum hidup dalam iman yang sejati. Rasanya akan menjadi satu pergumulan ketika kita mau melakukan sesuatu untuk orang lain kalau iman kita masih iman yang pasif.
Makanya kan perlu dipertanyakan iman kita itu sebenarnya iman yang mana? Karena kalau lihat ayat firman Tuhan ini, dikatakan iman yang hidup itu adalah ketika dia melihat saudara-saudaranya tidak punya pakaian, apa yang dilakukannya? Ketika dia melihat orang-orang sekeliling kekurangan makanan sehari-hari, apa yang harus dilakukannya? Namun ayat firman Tuhan kita melihat kepada jemaat Tuhan pada waktu itu, bagaimana Yakobus menuliskan bahwa ada banyak orang juga di tengah orang-orang percaya, ya lip service. Ngomongnya apa? Selamat jalan, kenakan baju hangat ya, makan sampai kenyang ya. Padahal orang itu nggak punya makanan, nggak punya baju, tapi mudah sekali untuk kita lip service seperti itu. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa Yakobus ini saudaranya Yesus ya? Dia menuliskan ini pada jemaat Tuhan. Yuk next slide. Kita tahu bagaimana Yakobus menuliskan surat ini kepada jemaat Kristen yang orang Yahudi. Saudara, itu ditujukan pada jemaat yang berlatar belakang Yahudi yang tersebar di berbagai tempat. Jadi mereka adalah orang-orang yang mengikut Tuhan. Mereka adalah kuat dalam pengakuan iman, tetapi ya firman baik pengakuan iman itu, tetapi secara verbal hanya di mulut saja. Tetapi lemah dalam praktek kasih. Mereka lemah mewujudkan iman dalam tindakan kasih yang nyata kepada sesama. Makanya kita diingatkan hari ini, bulan ini, bold step, berani melangkah, berani melakukan sesuatu, bukan karena kita punya banyak hal, bukan karena kita kelebihan, tetapi karena kita tahu ada banyak hal yang Tuhan sudah taruhkan dalam hidup kita yang bisa kita berikan kepada orang lain. Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan ada tiga hal tentang hidup oleh iman yang aktif. Yang pertama adalah iman yang aktif itu peka terhadap kebutuhan sesama. Amin. Next ya. Iman yang aktif itu peka terhadap kebutuhan sesama. Mereka boleh melihat penderitaan sesama dan mereka punya kepekaan. Enggak hanya bilang oh kasihan ya, enggak begitu saudaraku. Enggak menutup mata, pura-pura enggak lihat. Enggak sampai enggak ada gerak hatinya saudaraku. Karena iman yang aktif itu dia peka. Dia peka dengan kebutuhan sesamanya. Makanya saudaraku, kalau sampai kita punya iman, kita lihat orang susah, orang yang kelaparan, orang yang enggak punya baju. Sementara di rumah kita, makanan bahkan diletak-letakin, bahkan sisa semalaman dibuang begitu saja. Belum lagi baju yang sudah sekian abad masih disimpan, jadi kolektor baju. Padahal sebenarnya itu masih layak pakai, yang bisa kita kasih untuk orang lain. Masa harus nunggu momen bakti sosial? Enggak harus, saudaraku. Makanya jika seorang saudara tidak mempunyai kekurangan makanan pakaian, jika itu ada di sekeliling kita, apa yang saudara lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Mungkin ada yang bilang begini, boro-boro mau ngasih ke orang, saya aja kekurangan. Saudaraku, bukti kita, katakan kita kekurangan, coba hitung baju di rumah kita. Kapan terakhir baju itu dipakai? Kapan terakhir? Bahkan makanan di rumah kita. Ya, saya berharap hari ini kita mau lakukan langkah berani. Keluarkan isi lemari barang-barang yang sudah tidak perlu. Kasih ke orang yang membutuhkan. Kalau makanan kita ternyata berlebih, kasih ke orang lain. Ya. Kadang-kadang kalau dipikir kenapa sih orang pengen kaya banget, punya uang banyak, punya makanan segala macam. Apakah jadi ketika seorang menjadi kaya, makanannya jadi double, bajunya jadi double-double. Enggak juga kan? Bahkan pulangnya ketika kembali ke rumah Bapa di surga, bawanya berapa banyak? Baju yang melekat itu juga dikubur kok, bukan ke rumah Bapa di surga. Tapi kenapa kita mempertahankan itu?
Makanya saudaraku, hari ini kita belajar tentang satu iman yang aktif adalah peka terhadap kebutuhan sesama. Ketika kau melihat orang lain, ketika kau merasakan, oh ini butuh sesuatu, jangan menahan-nahan kebaikan, saudaraku. Saya harus ceritakan dalam kehidupan di keluarga kami secara keuangan memang tidak berlebih-lebih. Bahkan lebih sering kurang ya. Namun yang kami tahu Tuhan selalu tolong tepat waktu. Karena dalam kondisi kekurangan, ada aja saudara kita, teman kita, atau mungkin orang-orang yang kita lihat itu asal langsung, kasih. Sampai beberapa kali pada saya tanya, berapa lagi uangmu? Dia tunjukin, puji Tuhan, masih ada. Nggak sampai 0. Tapi dalam hitungan yang sangat sedikit. Tapi begitu melihat orang lain, satu kesedihan yang buat kami hari-hari ini adalah ketika tidak ada uang yang cukup, rasanya ingin mau ngasih, nggak ada mau dikasih. Kalaupun dikasih, ya sedikit saja yang bisa dikasih. Nah, coba kita peka dengan orang sekeliling kita. Mungkin kita nggak bisa berkasih banyak, tapi sadarlah bahwa kita dipanggil seorang yang punya iman yang aktif. Dia peka terhadap kebutuhan sesamanya. Mari katakan, iman yang aktif, peka terhadap kebutuhan sesama. Mari katakan sekali lagi, iman yang aktif, peka terhadap kebutuhan sesama. Kasih tahu kiri kanan, iman yang aktif, peka terhadap kebutuhan sesama. Sebenarnya kalau kita lihat di ayat firman Tuhan ini, dikatakan tidak mempunyai pakaian. Kondisi di dalam ayat ini sebenarnya menjelaskan bahwa benar-benar orang-orang yang bukan karena nggak punya baju, benar-benar ini adalah tanda tidak punya pakaian. Ini sudah dalam kondisi, bahkan sampai kondisi telanjang atau berpakaian buruk atau sangat minim. Beberapa waktu yang lalu ada di sinode disebutkan, dia dicerita tentang pelayanan di Tangerang. Ya. Mereka di sana ada pelayanan orang-orang yang sakit secara jiwa ya. Mereka orang-orang yang jalan telanjang, bahkan kalau kita perhatikan ya, hanya bahkan menyedihkan. Adakah hati kita punya belas kasihan itu orang-orang yang sakit jiwa, orang-orang pengemis pinggir jalan? Saudaraku, bahkan beberapa waktu ini ketika melihat beberapa tempat, misalnya ketika saya mengunjungi tempat rehabilitasi, saudaraku, ketika melihatnya, saudaraku ada belas kasihan. Saya ingat apa yang dilakukan oleh saudara kita Bang Kudus dengan temannya di Pekanbaru. Ada yang punya beban untuk orang-orang yang sakit jiwa. Saudaraku, dia bilang aku support tiap bulan karena aku mau ini orang-orang yang sakit secara jiwa ini bisa diselamatkan. Saudaraku, ada banyak di sekitar kita. Yuk, ternyata iman yang aktif itu enggak semua kita jadi pengkhotbah, betul? Enggak semua kita ada di dalam pelayanan tertentu, tapi setiap kita adalah pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan di bidangnya. Setiap kita hamba Tuhan di bidangnya. Kalau kau merasakan kau punya talenta ya, atau panggilan untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang di pinggir jalan yang perlu ditolong, bahkan anak-anak jalanan, kau punya beban untuk itu, jangan dipendam. Mungkin kita nggak bisa langsung punya namanya panti, rehabilitasi, atau rumah singgah. Tapi paling tidak kau sadari itu untuk bisa kita lakukan. Untuk jadi sarana yang Tuhan mau pakai melalui hidup kita. Hidup kita berdampak, iman kita itu hidup, saudaraku.
Iman kita itu berdampak untuk orang lain. Sehingga kita tidak lagi hidup hanya untuk keperluan sehari-hari. Kita hidup hanya memenuhi kebutuhan kita hari-hari. Kalau hidup kita hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, betapa sedihnya hidup kita, saudaraku. Tuhan gak mau itu. Kan prinsip firman Tuhan, asal ada makanan pakaian cukuplah. Cukup. Tapi orang yang menginginkan harta yang banyak, mengumpulkan segala macam. Mungkin ada orang memang menyiapkan sesuatu, dia kumpulin uang supaya dia bisa bekerja. Supaya dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi yang sering persoalan adalah ketika kita merasa bahwa tujuan kita akhirnya cari uang. Tujuan kita adalah bekerja. Padahal hidup kita bukan hanya untuk bekerja, tapi dari hasil itu kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ada banyak orang di sekitar kita yang tidak punya pakaian, yang berkekurangan secara makanan. Kalau kita perhatikan di komplek kita ini pun, bahkan masih ada informasi yang menyebutkan ada anak-anak stunting, kurang gizi atau gizi buruk. Bagaimana kita punya belas kasih? Gereja kita hanya bisa memberi dalam jumlah yang sangat terbatas untuk mendukung pelayanan posyandu yang ada di sekitar kita. Keuangan kita hanya terbatas. Bahkan kalau kita perhatikan dalam bakti sosial kita yang lalu, hanya sedikit yang punya beban untuk mau terlibat. Bahkan akhirnya bisa ditutupi dari mana, saudaraku? Karena ada sisa Natal kita. Karena ada sisa tahun lalu. Itu juga karena ada bantuan dari orang lain. Yuk kita miliki satu kepedulian dari kita bahwa kita mau berkontribusi menjadi berkat karena ingin memberkati di mana tempat di mana kita tinggal. Amin. Kalaupun kita nggak punya uang, nggak punya daya seperti itu, pernahkah kita berpikir untuk misalnya ini lagi dicanangkan nih, bahkan anak muda di Kota Bogor untuk bisa digerakkan sama-sama. JDS bukan hanya sekedar berdoa, jaringan doa, tapi bahkan mau keliling membersihkan kota. Bersihkan sampah. Melakukan satu aksi yang nyata. Memberi pertolongan kepada orang-orang. Ya, istilahnya adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus di tengah-tengah kota kita. Jadi yang bisa peduli terhadap mereka itu bukan orang lain, tapi ada umat Tuhan. Makanya kalau disebutkan kekurangan, kata kekurangan ini menegaskan satu kondisi sebenarnya bukan hanya sekedar kurang, tapi sudah masuk kepada tingkat yang sangat membutuhkan, sangat mendesak, dan itu sudah terjadi berulang-ulang. Jadi kalau dikatakan jika ada di sekitar kita, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian kekurangan makanan sehari-hari, sesuatu yang terus berulang, mari lakukan sesuatu untuk mereka. Jadi langkah berani kita minggu ini, bulan ini. Yuk, gak usah pikirin buka pelayanan di mana, saudaraku. Mulai dengan aksi yang nyata. Kau mau berbagi bagi orang lain. Amin. Mau memberikan sesuatu yang dari diri kamu. Apa itu? Oh mungkin gak punya uang, tapi kau punya skill. Kau punya keahlian. Kau punya keterampilan. Yuk kita sekali-sekali kita bikin di sini misalnya. Kita bikin pelatihan apa gitu. Yang jago komputer, servis komputer ya. Yang jago masak, pelatihan masak. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Kita latih mereka untuk mereka mengalami. Supaya melangi kemenangan. Supaya apa? Gereja ini gereja yang berdampak. Saudaraku, kalau saudara tahu jemaat kita yang ada di Lembang. Di sana namanya ada PKBM. Di Lembang itu, di situ mereka nggak bayar, saudaraku. Mereka bisa les komputer. Mereka bisa les bahasa Inggris. Mereka bahkan diajarin tentang keterampilan, berbagai keterampilan. Supaya mereka bisa hidup mandiri. Makanya saudaraku nggak heran apa yang terjadi di sana. Kami waktu itu tahun lalu ya, 2 tahun lalu ke sana. Kami heran kok tempat ibadahnya nggak terlalu besar, tapi online. Nah ternyata katanya yang online itu ada yang dari Korea, ada yang dari Taiwan, ada yang dari
dari Eropa, dari berbagai tempat mereka datang beribadah. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang pernah belajar. Ya, pernah belajar di situ, saudaraku. PKBM itu. Dengan keterampilan mereka komputer, dengan keterampilan mereka, bahkan mereka menjadi rekanan pemerintah untuk melatih. Dan mereka nggak berdasarkan agama apapun, mereka dilayani, dilatih. Saudaraku. Yuk, memikirkan sesuatu agar gereja kita nggak hanya fokus komsel, ibadah, apalagi PAP, pokoknya outing segala macam. Itu kan hanya dari kita untuk kita. Yuk kita melakukan sesuatu yang lebih berdampak. Untuk kita bisa action keluar, gereja yang berdampak. Imannya bukan hanya di dalam, tapi lebih keluar. Puji Tuhan, ini donor darah sudah dilakukan berulang kali. Ya, puji Tuhan. Jangan sampai dalam hati saudara, iya donor lagi. Habis darah saya. Saudaraku, kalau ada di hatimu, baca ayat firman Tuhan. Amin. Beri. Karena iman yang aktif itu memberi. Orang yang memberi darahnya, dia mendapatkan darah yang baru. Makanya semuanya jadi darah O. Darah apa? Oh, darah Yesus. Ya. Kita boleh menjadi berkat. Hal yang kedua yang bisa kita lihat adalah iman yang aktif itu bertindak, bukan sekedar bicara. Mari katakan, iman yang aktif bertindak, bukan sekadar bicara. Jangan omdo, colek kiri kanannya, omdo imanmu jangan omdo. Jangan kita bilang, selamat jalan, kenakan baju, itu basa-basi saudaraku. Padahal itu ada padamu. Kau punya, kau bisa berikan untuk orang lain. Iman itu harus diwujudkan dalam satu tindakan nyata yang kita lakukan. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, baik-baik ya, Tuhan memberkati. Enggak salah kata-katanya. Tapi pernah enggak ketika ada orang datang ke rumahmu, kau tanya, masih ada ongkosmu? Masih ada kok bang, begini-begini. Kalau ada di hatimu makan gak usah kau tanya, kasih aja. Kalau datang ke rumah, ya kalau kami dulu kadang-kadang kalau ada anak-anak datang ke rumah, kalau masih anak-anak kami masih kecil kan suka banyak snack-snack ya. Kalau udah datang anak-anak dikeluarin untuk snack, anak kami kadang-kadang protes, kenapa dikasih semua? Gak apa-apa, kita memberkati. Nanti buat aku, nanti dibeli lagi. Yuk, pikirkan bahkan kalaupun gak ada anak-anak di rumah, siapkan persediaan di rumah. Kalau ada anak-anak tetangga, kalau ada orang-orang di sekeliling kita, kasih mereka. Amin. Jangan sampai kayak minggu lalu ya. Karena berpikir, gak mau aku parkir di situ. Kenapa? Bayar parkir 2.000. Gara-gara 2.000 dia gak mau berhenti di situ. Gak mau dia kunjungan ke rumah Koafu misalnya, karena ada tukang parkir di situ. Itu namanya apa? Terlalu. Saudara, kita melakukan satu bertindak, bukan hanya ngomong doang, bukan hanya bicara saja, bukan hanya mengatakan satu kata-kata klise, tapi satu perkataan yang sama apa yang di mulut yang kita lakukan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan iman. Jangan sampai kita mau menolong orang lain tetapi kita sendiri tidak mau menjadi berkat. Sama seperti seorang kalau kita punya pegawai, punya karyawan, mari hargai mereka juga, nyatakan iman itu. Ya rasanya waktu COVID kami pernah itu ngalami usahanya tutup tapi karyawan harus tetap digaji. Minus deh ya. Ngorek deh. Tapi harus dilakukan. Tapi itu jadi omongan mereka. Kalau bos saya mah itu jadi cerita ke teman-teman yang lain. Kalau di bos saya mah nggak kerja kami dibayar gajinya. Mungkin kita punya tempat-tempat yang lain. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus menunjukkan satu tindakan iman, bukan hanya sebuah retorika, bukan hanya sebuah kata-kata manis, tapi bergerak keluar dari kenyamanan pribadi karena kita mau melakukan namanya
Pengorbanan. Katakan pengorbanan. Mau berkorban. Kadang-kadang kenapa sih orang jadi sakit penyakit banyak ya? Karena dia banyak makan untuk dirinya aja kan. Benar ya? Tapi kalau dia pun banyak makan, tapi dia juga melakukan sesuatu untuk orang lain. Dia melakukan banyak hal untuk keluar. Dia akan seimbang. Bahkan sebenarnya saudaraku, kita juga mulai harus disiplin diri kita. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita nggak mengerti, kita berpikir ini, nggak usah aku kasih. Padahal sebenarnya kita bisa untuk melakukannya. Jadi jangan terjebak kepada satu kehidupan iman yang munafik, saudaraku. Kita tahu itu benar, harusnya kita lakukan, tapi kita tidak lakukan. Bahkan kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, itu adalah satu tindakan penipuan diri. Kita tahu apa yang harusnya kita lakukan, tapi kita lakukan itu namanya menipu diri sendiri. Self-deception. Satu hal yang ketiga yang menjadi renungan kita, iman yang aktif itu memanifestasikan hidup yang berbuah. Amin. Ayo kita baca, iman yang aktif memanifestasikan hidup yang berbuah. Menghasilkan perubahan, bertumbuh dalam ketaatan, memiliki dampak yang nyata, saudaraku. Sangat menyedihkan kalau kita katakan kita beriman tapi hidupnya enggak berbuah. Enggak menghasilkan buah. Nah, dari mana kita tahu bahwa buah kita manis atau pahit? Dari diri sendiri atau orang lain? Orang lain. Tapi banyak juga di gereja Tuhan bilang, aku manis loh. Ada banyak anak yang merasa bahwa aku ini yang terbaik, aku ini yang paling manis. Padahal sebenarnya yang bisa mengatakan kamu manis atau tidak, itu bukan dirimu sendiri. Jadi orang bisa merasakan dari mana, saudaraku? Dari buah. Buah yang kita hasilkan sehingga kita tidak lagi jadi anak-anak Tuhan yang hanya pasif, tidak hidup dengan otoritas firman, hidupnya enggak bertumbuh. Makanya ada 3 hal yang membuat orang tidak hidup oleh iman adalah ketika Alkitab, next slide. Ketika Alkitab sudah menjadi pengetahuan. Tahu firman tapi enggak lakukan. Ketika hal yang rohani, spiritualitas hanya sekadar teori, terpisah dari kasih yang nyata. Atau bahkan ketika kita merasa bahwa kekristenan adalah agama yang nyaman, tetapi tidak mau taat melakukan firman. Tuhan mau kita lepas dari reduksi iman. Kita kurangi dikit-dikit, dikompromi iman, oleh karena kita mau masuk kepada zona nyaman. Makanya saudara, kita harus lepaskan dari kita dari segala namanya spiritualitas yang terpisah dari kasih. Rohanian kita tidak bisa dirasakan oleh orang lain jika kasih kita tidak mengalir kepada sesama kita. Kita mau lakukan mulai dari hal sederhana, mulai dari diri kita kepada orang yang dekat, kepada tetangga kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Bahkan saudaraku, kalau saudara tahu bahwa misalnya kita mau ada bulan misi tahun ini, mungkin di sekitar bulan Agustus, saudara menangkap bahwa bulan misi ini apa yang bisa kita lakukan. Ayo keluarkan ide-ide kreatifnya. Yuk siapkan sesuatu yang bisa kita berikan, sesuatu yang mau kita alirkan dari hidup kita untuk orang lain. Makanya saudaraku, bagaimana kita hidup oleh iman? Ada 3 langkah yang sederhana. Yang pertama adalah, yuk periksa diri kita. Next slide. Periksa diri kita. Periksa diri kita, introspeksi, tanya apakah ada bukti nyata dari iman saya dalam seminggu terakhir. Coba cek. Kita lebih banyak ngurus diri sendiri atau ada suatu iman yang kita bagikan untuk orang lain. Tindakan nyata. Yuk cek setiap hari, setiap minggu. Kita periksa hati kita. Terus keterlibatan kita, jangan menunggu perasaan ya, kita mau terlibat. Jadi jangan nunggu digerakkan. Mungkin ada yang merasa begitu, Tuhan gak gerakkan saya. Loh, Tuhan gak perlu gerakkan kamu. Kalau kamu lihat dengan matamu, lakukan. Kalau kau tahu itu memang harusnya kita lakukan, ya lakukan. Jangan cuma tahu firman tapi gak melakukannya.
Jangan sampai kita menjadi orang yang menikmati firman tetapi tidak melakukannya. Itu sama dengan naik perahu yang di kayu sebelah doang. Makanya gak heran hidupmu muter-muter. Gak ngalami mujizat Tuhan. Gak ngalami namanya satu kehidupan yang bertumbuh. Makanya kenapa? Karena mutar terus. Kamu percaya gak Tuhan baik? Iya percaya. Iblis juga tak percaya. Iblis juga percaya kalau itu saudaraku. Apa bedanya kita? Bedanya adalah karena kita melakukannya. Mulai melakukan yang benar, maka perasaan kasih itu akan ngikut saudaraku. Karena katanya cinta itu akan ngikut saudaraku. Tapi ketika kita tidak memulainya, gak heran, gak ada perasaan belas kasihan itu di hati kita. Berikan apa perlu diberikan oleh tubuh orang manusia, orang-orang di sekitar kita. Apa yang mereka butuhkan. Seringkali jangan kita membeli dari apa yang kita pikir mereka butuhkan. Makanya bangun hubungan. Jadi bergantung kepada Roh Kudus, karena perbuatan hidup dihasilkan dari hubungan yang hidup dengan Kristus. Kita akan melakukan itu semua ketika hubungan kita dengan Tuhan itu bertumbuh. Saat teduh kita, doa kita, belas kasihan itu akan muncul. Karena bagaimana siapa yang kita sembah, seperti itulah kita. Kalau kita menyembah Yesus, menyembah Tuhan, maka kita pun karakter kita akan seperti Kristus. Karena iman sejati itu hidup. Tapi iman yang palsu hanya ngomong doang. Iman sejati itu taat. Iman yang palsu itu memilih ya kenyamanan. Iman yang sejati itu mengasihi. Tapi iman yang palsu itu dia acuh, gak peduli. Iman yang sejati itu berbuah. Tapi iman yang palsu itu dia kosong, nothing. Iman sejati itu bertahan, dia tetap kuat. Tapi iman yang palsu, dia akan gugur, mudah untuk dikalahkan. Makanya saudaraku kita belajar dari Kristus. The next slide. Bagaimana Yesus memberikan satu contoh yang luar biasa. Kristus adalah teladan iman yang aktif. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah kasih dalam tindakan yang nyata. Dia adalah Tuhan yang taat sampai mati. Dan kita tahu karyanya, pengorbanannya menjadikan kita hidup. Amin saudaraku. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang seperti orang yang menulis surat. Dia menulis surat untuk anaknya. Dia tulis sedemikian rupa. Udah dikasih tuh amplopnya, udah dimasukin di amplop. Terus udah dikasih perangkonya. Namun yang terjadi, surat itu enggak dikirim. Dimasukin ke dalam laci. Kira-kira surat itu akan berdampak enggak buat anaknya? Didengar enggak sama anaknya? Demikian juga dengan iman kita, saudara. Jangan sampai iman itu disimpan dalam laci. Tapi lakukan sesuatu. Kadang-kadang belum ada perasaan bang. Yuk, lakukan dulu aja. Perasaan itu akan mengikuti. Jadi mari kita melihat bahkan bertanya yang terakhir. Saudaraku, yuk next. Pertanyaan sederhana. Apakah iman saya hari ini sudah hidup? Apakah iman saya sudah terlihat? Mari hidup oleh iman yang aktif. Karena itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai umat Tuhan. Oh mungkin yang kamu merasa, aku kan sudah senior, udah gak bisa lagi berbuat apa-apa. Tangiyang kalau orang Batak bilang, doa itu masih bisa kita lakukan. Nasihat itu masih bisa kita lakukan. Kalau orang tua saja bisa berdampak, apalagi kita yang muda-muda. Amin. Colek kiri kanannya, imannya aktif, berdampak. Amin. Yuk kita datang kepada Tuhan.